Di mata orang Vietnam, Indonesia sangat menarik. Tiket laga Vietnam versus Indonesia sehari terjual habis. Gagal di Piala AFF, pelatih Vietnam dipecat. Indra Syafri orbitkan pemain U17 naik level ke U20. Pemerintah Prabowo dukung timnas segera lolos Piala Dunia. Wakil Presiden RI Gibran Raka Buming Raka, memimpin rapat yang membahas desain besar olahraga nasional, DBON, bersama Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Dito Aryo Tejo dan beberapa menteri lainnya. Rapat antara Gibran, Menpora, dan sejumlah menteri tentang DBON itu digelar di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga, Jakarta Pusat pada Rabu, 4 Desember 2024. DBON adalah rencana induk yang berisikan arah kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional, yang dilakukan secara efektif, efisien, unggul, terukur, sistematis, akuntabel, dan berkelanjutan. Prioritas kami adalah Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia. Kami akan sesuaikan dan diimplementasikan di pusat, dan akan kami dorong ke daerah, ucap Dito mengenai DBON. Pastinya dari Pak Prabowo fokusnya adalah Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia untuk sepak bola. Jadi Piala Dunia sampai Olimpiade itu tercermin dari cabang olahraga DBON, imbuh Dito. Kiper Timnas Indonesia, Martin Paes, membayangkan jika timnya berhasil lolos ke Piala Dunia 2026. Apa yang akan terjadi? Pastinya suasana yang luar biasa. Martin Paes amat takjub dengan fanatisme supporter Timnas Indonesia. Tiket di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat, hampir selalu sold out ketika tim berjulukan Garuda itu bermain. Di laga tandang pun, Timnas Indonesia serasa bermain di kandang. Sebab, Garuda seringkali mendapatkan dukungan dari ratusan hingga ribuan pendukungnya. Ya, sangat luar biasa. Dengan kegilaan seperti ini, satu hal yang saya bayangkan hanya satu, apa yang akan terjadi jika kita bisa ke Piala Dunia, ujar Martin Paes. Jurnalis Korea Selatan, An Hong-sok, yang bekerja untuk media Yonhap, memberikan pandangannya jelang Piala AFF 2024. Secara khusus, dia menyoroti keberadaan dua pelatih asal Korea Selatan di dua negara yang terlibat rivalitas di Asia Tenggara. Yap, dua pelatih itu adalah Shin Tae-yong yang melatih Timnas Indonesia dan Kim Sang-sik, pelatih Timnas Vietnam. Dalam artikelnya yang berjudul, Shin Tae-yong versus Kim Sang-sik, konfrontasi sengit di turnamen sepak bola terbesar di Asia Tenggara, An mengatakan bahwa Kim Sang-sik menghadapi lebih banyak tekanan daripada rekan senegaranya, Shin Tae-yong. Tim Indonesia untuk Piala AFF 2024 sebagian besar terdiri dari pemain U23, seperti Justin Hubner, Rafael Stuik, dan Marcelino Ferdinand. Namun, kekuatan mereka tidak jauh berbeda dengan timnas senior karena pemain utama Indonesia memang masih muda. Shin baru saja membuktikan kemampuannya dengan membawa Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Oleh karena itu, meski gagal di Piala AFF 2024, posisinya tidak akan terancam, tambah An. Sebaliknya, situasi pelatih Kim Sang-sik sangat berbeda. Ditunjuk sebagai pelatih Timnas Vietnam sejak Mei lalu, Kim Sang-sik belum menunjukkan hasil yang positif. Jika gagal tampil baik di Piala AFF 2024, Kim Sang-sik dapat langsung menjadi sasaran kritik publik dan berpotensi dipecat, tulis An di Yonhap. Tiket laga Vietnam versus Timnas Indonesia pada babak penyisihan grup B Asian Cup 2024 telah ludes terjual. Sebagai informasi, pertandingan antara Timnas Indonesia versus Vietnam bakal digelar pada 15 Desember 2024. Laga ini nantinya dihelat di Stadion Viet Tri, Phu Tho, Vietnam. Federasi Sepak Bola Vietnam, VFF, mulai menjual tiket laga Vietnam versus Timnas Indonesia pada 3 Desember 2024 lalu. Namun, satu hari berselang VFF langsung mengabarkan bahwa tiket yang ada telah terjual habis. Hal ini sempat membuat terkejut media Vietnam, Soha. Soha tak menyangka laga antara Vietnam versus Timnas Indonesia masih memiliki daya tarik yang luar biasa.
Pasalnya, performa timnas Vietnam tidak terlalu bagus dalam beberapa waktu terakhir. Di sisi lain, timnas Indonesia tak tampil dengan kekuatan penuh di Asian Cup 2024. Seperti yang diketahui, Shin Tae-yong memutuskan untuk memanggil pemain U22. Pada tanggal 4 Desember VF mengumumkan, bahwa 20.000 tiket pertandingan antara Vietnam dan Indonesia di Stadion Viet Tri, Phu Tho pada tanggal 15 Desember telah terjual habis. Hal ini bertentangan dengan prediksi banyak orang, karena para supporter ternyata masih menantikan pertandingan paling intens di Asia Tenggara ini, tulis Soha. Dengan situasi seperti itu, tentu membuktikan bahwa daya tarik timnas Indonesia di Vietnam tetap luar biasa. Timnas U20 Indonesia akan menjalani lanjutan pemusatan latihan demi persiapan Piala Asia U20 2025. Pemain Timnas U17 Indonesia turut dipanggil Indra Syafri. Sebagai persiapan Piala Asia U20 2025, Timnas U20 Indonesia terus melakukan persiapan. Pemusatan latihan lanjutan akan segera dilakukan pada Desember 2024 ini. Pelatih Timnas U20 Indonesia, Indra Syafri juga akan memanggil pemain Timnas U17 Indonesia yang sebelumnya diasuh Nova Arianto. Bocoran adanya TC lanjutan dikatakan oleh bek Barito Putra, Iqbal Gwijangge. Ya, U20 ini selanjutnya akan TC di Jakarta. Tapi saya akan stay di Barito dulu lebih lama karena jadwal Liga di Desember ini sangat padat, kata Iqbal Gwijangge saat ditemui Bolasport.com. Sebelumnya, Timnas U20 Indonesia melakukan TC di Jepang sepanjang November 2024. Mereka melakoni beberapa uji coba di antaranya melawan Takushoku University, Azul Claro Numazu, Vegalta Sendai, Ryutsu Keizai University dan Sendai University. Kini langkah lanjutan kembali diambil oleh Indra Syafri dengan memanggil pemain Timnas U17 Indonesia untuk TC Timnas U20 Indonesia. Satu pemain yang sudah diumumkan adalah Evandra Florasta melalui rilis klubnya. Bayangkara FC Evandra adalah bagian dari Timnas U17 Indonesia yang tampil sebagai peringkat 3 Asian Cup U16 2024 dan membawa tim asuhan Nova Arianto lolos ke Piala Asia U17 2025. Piala Asia U20 2025 sendiri akan dimulai tanggal 7 hingga 23 Februari 2025 di Cina.